Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quranku Surgaku Indonesia, kisah para nabi memang selalu menarik untuk kita bahas. Sebagaimana yang kita ketahui, nabi merupakan sosok yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa ajaran untuk kebaikan umat manusia, menjadi pemimpin dan menenteramkan hidup kita semua. Namun apa jadinya jika seorang nabi melakukan tindakan yang mengerikan? Ya, itu dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Ia hendak membelah bayi menjadi dua. Lantas mengapa Nabi Sulaiman tega? Siapa yang hendak dibelah oleh Nabi Sulaiman? Bagaimana tanggapan sang ibu yang hendak dibelah anaknya? Agar kamu tidak penasaran, tonton video ini hingga akhir agar tidak salah faham ya. Kisah di mana Nabi Sulaiman hendak membelah bayi bermula ketika ayahnya yakni Nabi Daud memimpin kaum Bani Israel. Nabi Daud alaihi salam diangkat oleh seorang raja setelah mampu memenangkan perang Talut dan Jalut. Atas kemenangan itulah, Nabi Daud dikenal sebagai seorang pemimpin yang cerdas dan penuh keberanian. Kemenangan Nabi Daud dari perang Talut dan Jalut bermula ketika ia menjadi salah satu prajurit dalam pasukan perang. Pasukan Talut memang mempunyai keberanian yang tinggi serta siasat perang dan ilmu pengetahuan yang luas. Hal inilah yang dicerminkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Keberanian Nabi Daud tidak terlepas dari memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selama peperangan berlangsung hingga Nabi Daud menghadapi Jalut dan membunuhnya. Perlahan tapi pasti, jumlah pasukan Jalut semakin berkurang. Pasukan yang tersisa itu makin melemah dan mulai menderita kekalahan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Daud menjadi seorang nabi dan memberikan hikmah kerajaan yang kuat. Setelah usaha keras yang dilakukan Nabi Daud beserta pasukan Talut lainnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan Nabi Daud anugerah berupa ketaatan beribadah dan ilmu pengetahuan yang luas. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sifat awal kepada Nabi Daud, yaitu seseorang yang mempunyai kesempurnaan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan, dan ingatlah hamba kami Daud mempunyai kekuatan." Quran Surah Syad ayat 17. Setelah menjadi pemimpin, Nabi Daud dikaruniai anak, yakni Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Daud memang dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dan kuat. Namun ada masa di mana Nabi Daud tidak bisa menyelesaikan persoalan yang dialami oleh kaumnya. Hingga persoalan itu diambil alih oleh anaknya Nabi Sulaiman. Namun tidak disangka, Nabi Sulaiman hendak menyelesaikan masalah tersebut dengan melakukan hal yang mengerikan. Penasaran kan? Pada suatu hari, dua orang ibu pergi ke padang rumput yang masing-masing dari mereka membawa bayi mereka. Kedua bayi diletakkan di sebuah batu besar, sedangkan para ibu mengurus ladang. Seorang ibu yang lebih muda memiliki firasat aneh akan keselamatan sang bayi jika ditinggal begitu saja. Dan benar saja, ternyata ada seekor serigala tiba-tiba muncul dan menerkam salah satu anak kedua ibu tersebut. Para ibu pun bersedih karena hanya ada satu bayi yang selamat. Maka keduanya pun saling berebut. Ibu yang usianya lebih tua pun merasa bayinya yang selamat. Keduanya bertengkar dan berselisih sehingga mereka pun bermaksud membawa permasalahan bayi tersebut ke hadapan raja agar dapat diadili dan diungkap kebenarannya. Nabi Daud yang memimpin kerajaan Bani Israel lalu kemudian memanggil dua ibu tersebut menghadapnya dan menceritakan kisah mereka di hadapan Nabi Daud. Keduanya pun saling mengklaim sang bayi karena merasa sama-sama bayinya yang selamat. Dan Nabi Daud pun mencoba memberi peringatan kepada para ibu agar salah satu dari mereka mengalah dan berkata jujur, namun keduanya bersikeras karena masing-masing mau memiliki bayi yang selamat itu. "Itu adalah bayiku. Seorang ibu selalu tahu dan mengenal bayinya," ujar si perempuan yang muda. Kesulitan menangani dua ibu yang keras kepala tersebut, sementara tak ada yang mengetahui bayi siapa gerangan yang selamat. Sang wanita tua pun menceritakan kisah dengan sangat rinci dan diiringi dengan air mata yang berderai. Merasa iba, hampir saja Nabi Daud memutuskan sang ibu tualah yang berhak atas bayi tersebut. Nabi Daud pun berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan anugerah kembali kepada sang ibu muda karena masih mampu dan berkesempatan mengandung janin dari rahimnya. Di saat Nabi Daud galau menentukan kebijakan, siapa ibu yang berhak memiliki bayi yang selamat itu, Nabi Sulaiman sang putra mahkota mengambil alih permasalahan tersebut. Lantas,
Apakah ini yang membuat Nabi Sulaiman membelah dua bayi? Sebagai putra mahkota, Nabi Sulaiman memang selalu mendampingi ayahnya, sehingga Nabi Sulaimanlah yang menyelesaikan masalah tersebut. Betapa terkejutnya hadirin persidangan, termasuk dua ibu tersebut, ketika Nabi Sulaiman justru meminta sebelah pedang. Ambilkan aku sebuah pedang untuk membelah dua bayi ini untuk kalian berdua, ujar Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman pun meletakkan sang bayi di atas meja dan bersiap dengan gaya pedang yang akan membelah sang bayi menjadi 12 sama rata. Seluruh hadirin tak habis pikir, bagaimana mungkin seorang pria waras keturunan raja dapat membunuh sang bayi. Sontak sang ibu muda berteriak, "Tidak, jangan, tolong jangan lakukan itu, engkau akan membunuhnya. Oh rajaku, berikan saja bayi itu padanya," teriak sang ibu dengan derayan air mata. Ternyata Nabi Sulaiman hanya berpura-pura ingin membelah bayi tersebut. Tentu saja ia tidak akan membelah sang bayi, yang berarti akan membunuhnya. Nabi Sulaiman pun memberikan sang bayi kepada ibu muda yang lebih rela memberikan sang bayi kepada ibu lain asalkan anaknya dapat hidup. Para hadirin yang terdiri atas pengawal istana pun ikut girang dengan calon raja mereka dalam memutuskan perkara. Sedangkan ibu tua yang iri dan dengki dijatuhi hukuman karena telah berdusta dan mengakui bayi orang lain. Setelah melihat kebijaksanaan putranya, Nabi Daud pun bangga terhadap Nabi Sulaiman. Nabi Daud merasa puas dengan keputusan yang diambil oleh pewaris tahtanya. Sang ayah pun memuji putranya. "Sulaiman, kau benar hebat," puji sang ayah. Ternyata sebelum keputusan membelah dua bayi tersebut, Nabi Sulaiman meminta anugerah kebijaksanaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh selama beberapa hari sebelum perkara dua ibu tersebut, Nabi Sulaiman diresahkan dengan pergantian kekuasaan kerajaan Israel di Yerusalem. Ayahnya Nabi Daud telah berusia lanjut, namun dia merasa tak mampu untuk menjadi seorang raja adil dan bijaksana, sebagaimana sang ayah. Namun pada suatu malam Nabi Sulaiman bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkata, "Mintalah apapun yang kau harapkan dariku, dan aku akan memberikannya untukmu." Bagi kebanyakan orang mukmin, mereka pasti akan meminta kesehatan dan umur panjang atau kekayaan dan kekuasaan. Namun Nabi Sulaiman tidak mengharapkan semua itu. "Aku masih sangat muda, dan aku tidak tahu bagaimana cara menjadi seorang raja yang baik sebagaimana ayahku, yaitu Daud. Aku meminta satu hal, mohon beri aku sebuah hati yang dipenuhi kebijaksanaan. Tolonglah aku untuk dapat melihat mana yang benar dan mana yang salah, serta membedakan antara yang baik dan yang buruk," pinta Nabi Sulaiman. Sehingga kebijaksanaan diberikan kepada Nabi Sulaiman, bahkan takkan ada raja yang akan datang sebijak dan seagung Nabi Sulaiman. Bahkan Nabi Sulaiman juga dianugerahi umur panjang, kekayaan, dan kekuasaan. Sahabat Quranku Surgaku Indonesia, Nabi Sulaiman yang hendak membelah dua bayi memang tindakan yang mengerikan. Namun ternyata ada kebijaksanaan di balik itu semua. Inilah contoh pemimpin yang baik, yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.